Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda soleh-soleha semuanya. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ingat, harus selalu semangat belajarnya ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini berjumpa kembali kita akan belajar matematika, yaitu tentang membandingkan bilangan. Nah, untuk itu mari kita berdoa sebelum mulai belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzukni fahma, amin. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat membandingkan bilangan. Ya anak-anak ibu, materi matematika kita hari ini yaitu tentang membandingkan bilangan. Nah, pada pelajaran yang lalu sudah pernah ibu jelaskan ya, untuk membandingkan itu ada istilah yang biasa dipakai. Yang pertama ada lebih kecil, kedua ada lebih besar, dan yang ketiga ada istilah sama dengan. Nah, untuk ketiga istilah perbandingan ini mereka memiliki tanda atau lambang masing-masing yang wajib untuk kalian ingat dan kalian ketahui. Ibu akan menunjukkan tanda atau lambang perbandingan yang lebih kecil dulu ya. Silahkan kalian simak. Tanda atau lambang perbandingan lebih kecil dapat kita tulis seperti ini. Nah, ini adalah lambang lebih kecil. Kalau kita beri garis bantu, nah ini membentuk seperti huruf K ya. K itu berarti kecil. Nah, untuk istilah yang kedua, lebih besar. Lambangnya seperti ini ya, kebalikannya dari yang lebih kecil. Nah, begini cara membuatnya. Ini adalah lambang lebih besar. Kalau kita beri garis bantu di depannya. Nah, ini seperti huruf B ya. B berarti besar. Nah, untuk istilah perbandingan yang ketiga sama dengan, kalian pasti sudah tahu kan tandanya. Sama dengan tanda atau lambangnya ditulis seperti ini. Nah, ini adalah tanda sama dengan. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Apakah kalian juga bisa membuatnya? Tadi lebih kecil ditulis seperti ini ya, membentuk huruf K. Kemudian untuk lebih besar kebalikannya seperti ini. Nah, membentuk huruf B. Kemudian yang terakhir sama dengan ditulis seperti ini. Nah, semoga anak-anak ibu bisa ya. Berikutnya kita akan mencoba menerapkannya dalam soal membandingkan bilangan. Ya anak-anak ibu, kita ke contoh soal ya. Nah, di sini ada soal perbandingan. Di sini ada 50 titik-titik 70. Nah, untuk mengisi titik-titik di sini kita gunakan lambang perbandingan tadi. Yang mana? Apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan? Nah, untuk itu mari kita lihat dulu bilangan di dalam soalnya ini. Di sini kita lihat 50 titik-titik 70. Berarti 50 apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan 70? Ayo, yang mana ya? Iya, 50 itu lebih kecil ya daripada 70. Berarti kita pakai tanda yang ini ya. Ini tadi adalah tanda atau lambang lebih kecil. Nah, berarti 50 lebih kecil daripada 70. Nah, sekarang kita ke soal yang kedua. Di sini ada 95 titik-titik 85. Nah, kita perhatikan ini angkanya yang di depan atau bilangannya 95. Apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan 85? Ayo, apa jawabannya? Yang mana nih? Iya, betul ya. 95 itu lebih besar daripada 85. Sekarang kita cari di sini tadi yang mana lambang lebih besar. Iya, yang ini ya. Nah, jadi cara menjawabnya 95 lebih besar dari 85.
Nah, tadi ini kan tanda lebih kecil. Ingat, kalau diberi garis bantu, dia membentuk huruf K, artinya kecil. 50 lebih kecil daripada 70. Kemudian ini tadi 95, di sini ada tandanya. Kita beri garis bantu. Kalau dibaca menjadi 95 lebih besar daripada 85. Ya, begitu ya anak-anak ibu. Tapi ingat, kalau menjawab nanti tulis tandanya saja ya, tidak perlu pakai garis bantu. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita ke soal selanjutnya ya. Di sini ada bilangan 101 titik titik 101. Nah, apakah 101 ini lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan 101? Iya, ini mudah ya. Ini sudah jelas terlihat bilangannya sama. Jadi, jawabannya kita pakai tanda yang iya, sama dengan. Jadi, 101 sama dengan 101. Nah, soal yang di bawah, di sini kita lihat lagi bilangannya. Di sini ada 110 titik titik 120. 110 apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan 120? Ayo, yang mana jawabannya ya? Iya, 110 itu lebih kecil daripada 120. Tadi lambangnya adalah ini ya, lebih kecil, membentuk huruf K, kecil. Nah, berarti kita tulis di sini lambangnya. Nah, 110 lebih kecil daripada 120. Bagaimana anak-anak ibu? Apakah kalian bisa? Semoga semuanya sudah paham ya. Kalau masih belum paham, silahkan ulangi lagi videonya. Nah, berikutnya masih ada contoh soal ya. Semoga bisa membantu anak-anak ibu agar bisa lebih paham. Nah, lihat di sini. Di sini ada bilangan lagi yang perlu kita bandingkan ya. Di sini ada 42 titik titik 34. Nah, jadi kita bandingkan lagi nih 42. Apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan 34? Iya, jawabannya lebih besar ya. Tadi lambang yang lebih besar seperti ini. Nah, kita tuliskan lambangnya. Nah, kemudian di sini ada 63. Apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan 48? Iya, 63 itu lebih besar. Jadi lambangnya sama ya seperti yang di atasnya. Nah, ini lebih besar, ini juga lebih besar. Tadi kalau diberi garis bantu akan membentuk seperti huruf B. B artinya besar. Nah, kemudian di sini ada 150 titik titik 166. Nah, jadi 150 apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan 166? Iya, 150 itu lebih kecil ya, lebih banyakkan 166. Nah, jadi kita pakai tanda yang lebih kecil. Nah, ini tadi kalau diberi garis bantu akan membentuk seperti huruf K. K maksudnya kecil. Nah, sekarang ibu mau memberitahu ada cara lain kalau misalnya kalian itu agak susah untuk menghafal yang mana tanda lebih kecil atau lebih besar. Jadi ingat seperti ini saja ya. Di sini kan ada bagian yang terbuka. Ibu biasanya menyebut ini adalah mulut. Jadi,
mulut yang terbuka itu selalu menghadap ke angka yang lebih besar. Nah, di sini kan 42, 34. Tadi 42 lebih besar. Jadi, mulutnya yang terbuka ini menghadap ke 42. Kemudian di sini ada 63 dan 48. Kan 63 lebih besar. Jadi, mulutnya menghadap ke 63. Nah, kemudian di sini ada 150 dan ada 166. Di sini tadi yang lebih besar adalah 166. Jadi dituliskan tandanya mulutnya yang terbuka ini menghadap angka 166. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Apakah itu lebih bisa membantu kalian? Ya, ingat mulutnya yang terbuka itu selalu menghadap ke angka yang lebih besar. Nah, ibu berikan satu contoh lagi ya. Di sini misalnya ibu punya bilangan 190 titik-titik 200. Nah, coba kita bandingkan. Kita lihat di sini. Yang paling depan di sini angka ratusannya ada 1. Di sini angka 2. Berarti tentu pastinya ya 200 itu lebih besar daripada 190. Jadi bisa kita buat tandanya ini tadi berarti mulutnya yang terbuka menghadap angka yang lebih besar. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Apakah kalian bisa untuk lebih memahaminya? Semoga kalian bisa ya. Sekali lagi ibu ingatkan, kalau masih belum paham, silahkan ulangi lagi videonya ya nak. Nah, setelah tadi kalian sudah menyimak penjelasan dari ibu, mudah-mudahan semuanya sudah paham. Berikutnya ada tugas untuk kalian ya. Di sini ada 4 soal. Silahkan kalian kerjakan, kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing ya. Tugasnya sama seperti tadi ya, membandingkan bilangan. Jadi bandingkan, perhatikan bilangannya, angkanya betul-betul. Nanti jawab dengan ini tanda lebih kecil, tanda lebih besar, atau sama dengan. Kalau sudah, silahkan kirim ke ibu ya seperti biasa. Terima kasih, semangat semuanya anak-anak ibu. Alhamdulillah, itulah tadi ya pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah memperhatikan dengan sangat baik. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.